kita akan berdoa. Anak-anak sekolah minggu dari rumah sana, ikuti ya kata-kata kami ketika kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali angkat pujian kita yang berjudul Yesus Sayang Semua. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mengatakan jangan lupa untuk berbuat baik dan berbagi, membantu dengan sesama. Karena itulah hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, supaya kita semakin giat, semakin semangat lagi berbuat baik, mari kita angkat pujian kita yang berjudul Berbuat Baik. Kasihilah Tuhan.
Ayat hafalan bagi kita di minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6 yang isinya adalah mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita ulangi ya. Amsal 17 ayat 6 isinya adalah mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mari kita hafalkan ayat hafalan dengan gerakannya. Alkitab berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita ulangi ya. Alkitab berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bisa ya anak sekolah minggu? Dihafalkan ya isi firman Tuhan dan juga gerakannya. Waktunya firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu diambil dari 2 kitab loh untuk minggu ini. Yang pertama itu ada diambil dari kitab Mazmur dan juga ada diambil dari kitab 1 Petrus. Terlebih dahulu mari kita baca, kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Buka Alkitabnya dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mari kita buka yang kedua dari kitab 1 Petrus 5 ayat 5.
Petrus 5 ayat 5. Ya, sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Kalau sudah dapat, mari kita kembali baca bersama-sama 1, 2, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian jauh isi firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu, tema kita untuk minggu ini adalah tetap berguna sampai tua. Sekali lagi, apa temanya? Tetap berguna sampai tua. Loh, ini kan anak-anak sekolah minggu, kok udah dibahas sampai tua? Ya, anak-anak sekolah minggu, sesuai dengan firman Tuhan tadi, ada 2 pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada anak-anak sekolah minggu. Pesan yang pertama itu adalah sampai kita tua nanti, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Pesan yang kedua adalah bahwa kita sebagai orang-orang muda tunduklah kepada orang yang tua. 2 pesan ini mau disampaikan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi mari kita lihat pesan yang pertama. Tuhan Yesus katakan bahwa sampai kita tua nanti, tetaplah kita memberitakan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sampai saat ini mungkin kita masih bisa melihat kakek dan nenek kita. Kita mungkin masih bisa bertemu dengan opung godang dan opung nenek kita. Atau mungkin ada dari antara kita yang hanya bisa bertemu dengan opung godangnya, atau hanya bisa bertemu dengan opung neneknya. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa bertemu dengan kedua-duanya, tetapi pernah mendengar bagaimana opung godang dan opung neneknya semasa hidupnya. Anak-anak sekolah minggu, dalam cerita-cerita kita yang kita dengar tentang opung kita, dalam kisah yang kita saksikan tentang opung kita, tentu opung kita selalu mengingatkan kita untuk hidup dengan baik, untuk rajin-rajin yang namanya belajar, dan untuk ingat selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami di sini, itu kesaksian yang luar biasa dari opung nenek kami. Bagaimana dia sungguh-sungguh di masa tuanya, sampai pada akhirnya dia dipanggil Tuhan, dia tetap mengingat Tuhannya, dia tetap memberitakan tentang Tuhannya. Bagaimana cara seorang opung memberitakan tentang Tuhan? Apakah dia berkhotbah? Tidak. Dengan dia mengatakan, "Pahopuku, cucuku, ingatlah selalu untuk berdoa. Ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan." Itulah bukti bahwa opung kita sampai masa tuanya tetap memberitakan firman Tuhan. Bukti lainnya adalah ketika opung kita sampai masa tuanya tetap memuji memuliakan Tuhan dengan rajin datang ke gereja, walaupun pakai tongkat, walaupun pakai kursi roda, walaupun sedang batuk, tapi semangatnya untuk memuji Tuhan, itu yang harus kita tiru dari kakek nenek kita, dari opung kita. Anak-anak sekolah minggu sampai tua tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan kita kira anak-anak sekolah minggu sekarang kami masih kecil, bagaimana harus memikirkan kami jadi orang tua. Bukan, tapi mulai dari kecillah ditanamkan supaya kita mencintai Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang
bawa sampai nanti kita tua, sampai nanti kita mati, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan di surganya. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana ya caranya kami sebagai anak-anak bisa memberitakan firman Tuhan? Selalu dan selalu diingatkan ya anak-anak sekolah minggu, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan, tidak harus berkhotbah seperti pendeta, seperti sintua, seperti guru-guru sekolah minggu, seperti guru-guru agama Kristen. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita sehari-hari senang bernyanyi lagu rohani, setiap harinya kita mau rajin berbuat kebaikan, setiap harinya kita rajin berdoa, setiap minggunya kita selalu rindu untuk ibadah, itu bukti kita memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak harus berkhotbah, bawa-bawa Alkitab menunjukkan kita memberitakan firman Tuhan. Tidak. Makanya kan Tuhan pernah katakan, biarlah terangmu terlihat. Supaya apa? Supaya nama Allah Bapa semakin dimuliakan. Ketika kita banyak berbuat baik, ketika kita disenangi banyak orang, tentu nama Tuhan akan dimuliakan. Anak-anak sekolah minggu, lalu kita kembali kepada pesan Tuhan yang kedua. Pesan Tuhan yang kedua adalah sebagai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Ya, jadi sebagai anak-anak, sebagai orang yang masih muda, Tuhan memesankan kepada kita, berpesan bahwa tunduklah kepada orang yang tua. Kata tunduk di sini anak-anak sekolah minggu bukan berarti kita tidak mau menatap wajah yang lebih tua. Bukan berarti kita ketakutan kalau ketemu orang yang lebih tua dari kita. Bukan berarti kita selalu mengikuti apa saja yang dibilang orang yang tua. Tetapi kata tunduk di sini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak, sebagai orang muda mau pasang telinga kita, mau dengar-dengaran, ya. Tapi bukan masuk kanan keluar kanan lagi, tidak. Tapi kita mau dengar-dengaran. Kemudian dikatakan tunduk di sini adalah kita mau menaati nasihat dari orang yang tua. Lalu kita tunduk di sini artinya adalah kita mau setia untuk mengasihi, mendampingi orang yang tua. Dalam kehidupan kita, terkadang ada nasihat-nasihat yang sifatnya kurang baik. Seperti nasihat misalnya, kalau dia bikin kita jahat, kita balas dengan jahat. Terkadang mau orang yang tua menyampaikan itu kepada kita yang muda. Nasihat seperti itu bukan yang harus kita ikuti. Tetapi ingat, yang pertama tadi bahwa perbuatan baik, berbuat baik pesan Tuhan. Beritakan firman, berarti yang ada adalah nasihat-nasihat yang baik. Makanya tidak heran anak-anak sekolah minggu kalau dibilang dengarlah kata mamamu, dengarlah kata papamu, dengarlah kata opung. Kenapa? Karena orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita itu sudah lebih duluan merasakan, menjalani apa yang sedang kita jalani saat ini. Jadi kalau dibilang orang yang tua sama kita, rajinlah kau belajar ya supaya kau sukses, itu bukan nasihat main-main. Itu bukan asal ngomong, tetapi itu adalah satu panutan yang harus kita ikuti. Karena benar, ketika kita rajin belajar, kita rajin berbuat yang baik, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Kalau misalnya opung kita mengatakan, baik-baiklah ya yang sekolah, rajinlah ya berdoa, jangan malas-malas ya Pung kalau hari Minggu ke gereja. Itu bukan asal ngomong, tetapi itu sudah dijalaninya duluan. Dan dia mengalami berkat. Maka itu dia bagikan kepada cucunya, supaya cucunya rajin belajar, supaya cucunya itu rajin beribadah kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan kata tunduk kepada orang yang tua. Jadi sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda,
muda kita saat ini yang sedang menyaksikan video ini, marilah dengar-dengaran, marilah menaati segala nasihat baik dari orang yang tua dan setia mendampingi, mengasihi orang yang tua. Terkadang kita mau tidak setia kepada orang yang tua. Karena apa? Karena yang dinasehati nggak cocok sama isi hati. Yang dinasehati tidak pas sama keinginan kita. Sehingga kita sering akhirnya melawan, sering akhirnya meninggalkan orang tua, meninggalkan orang yang lebih tua daripada kita. Karena apa? Karena kita masih memikirkan keinginan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah berpesan, tunduklah kepada orang yang tua. Nah, jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sekali lagi, mari kita dengar-dengaran, mari kita menaati nasihat yang baik dan juga setia untuk mengasihi, mendampingi orang yang tua. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sudah melakukan dua pesan Tuhan ini, yaitu sampai tua kita tetap memberitakan firman Tuhan dan sebagai orang muda kita tunduk kepada orang yang tua, maka kehidupan kita akan berguna sampai tua nanti. Seperti ayat hafalan kita juga. Dikatakan tadi mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kita ini menjadi orang yang berguna. Kita ini anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berguna. Supaya apa? Supaya menjadi kebanggaan dari orang tua kita, dari keluarga kita. Makanya dikatakan mahkota, diletakkan yang paling atas, diletakkan itu di atas kepala. Supaya apa? Supaya menjadi kebanggaan dari orang tua kita. Kemudian dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, ketika kita itu sebagai anak-anak pernah mengalami hal seperti ini, iya ya, pantaslah kau ya, kau rupanya borunya si ini. Oh, kau anaknya si ini ya. Oh, cocoklah kau, bapakmu pun seperti itu ya dulu. Itu dia. Kalau orang tua kita semasa mudanya sampai masa tuanya tetap berguna, tetap menjadi orang yang baik dan teladan, maka kemanapun kita pergi, pasti kita akan diingat sebagai anaknya si A, anaknya si B. Nama baik orang tua itu melekat kepada kita, anak-anaknya. Untuk itu sekali lagi anak sekolah minggu, tetaplah berguna sampai engkau tua. Tidak usah berpikir harus berguna yang sebesar apa, seperti apa. Tetapi dengan melakukan satu perbuatan kecil, yaitu perbuatan baik, engkau sudah berguna bagi dirimu, bagi sesamamu, terlebih lagi bagi Tuhan. So, anak-anak sekolah minggu, jangan lupakan ya dua pesan Tuhan ini, supaya kita sampai tua tetap memberitakan firman Tuhan. Dan sebagai anak-anak muda, sebagai orang muda, sebagai anak-anak, mari kita dengar-dengaran, mari kita menaati nasihat yang baik dari orang yang tua, dan mari kita setia mengasihi dan mendampingi orang yang tua. Demikian jauh firman Tuhan, demikian jauh yang mau disampaikan kepada kita di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berguna sampai kami masa tua nanti kami hadapi ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya juga Tuhan yang tolong kami supaya kami tetap taat dan setia untuk menjadi anak-anak yang berguna dengan perbuatan kami yang baik, dan juga taat dan setia untuk mau dengar-dengaran nasihat orang tua, untuk mau taat dan setia selalu mengasihi orang-orang yang lebih tua dari kami.
Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Sampai Memutih Rambutku. Mari kita nyanyikan. Kita tiba di akhir ibadah kita. Ya, anak-anak sekolah minggu, tetap yakin dan percaya bahwa sampai memutih rambut kita, Tuhan selalu ada. Sampai memutih rambut kita, tetaplah setia memuji, memuliakan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena berkat Tuhan selalu melimpah bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, lalu kita juga akan berdoa Bapa kami, dan nanti ditutup oleh lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan ibadah kami di hari Minggu ini. Ibadah kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, ibadah kami untuk mendengarkan renungan singkat akan pesan yang hendak Tuhan Yesus sampaikan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami hanya memohon pertolongan Tuhan agar kami mampu menjadi anak-anak yang tetap memberitakan firman Tuhan sampai masa tua kami.
agar kami tetap menjadi anak-anak yang mau tunduk kepada orang yang tua. Tuhan Yesus jugalah yang tolong kami, agar kami anak-anak Tuhan boleh menjalani hari-hari kami tetap dengan rasa sukacita dan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun kami saat ini masih ada yang belum sekolah tapi belajar di rumah, walaupun saat ini kami menghadapi situasi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan yang tolong kami anak-anak Tuhan, Tuhan yang tolong bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jugalah yang memberkati orang tua kami, keluarga dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.